Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Elohim Yahweh, kalau kami boleh ada di tempat ini bukan di tempat lain. Kami rindu memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman. Jamahlah kami Tuhan, setiap kami pribadi demi pribadi, tidak ada satupun yang dilewatkan. Dengan segenap hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami menghadap Tuhan dan beribadah saat ini. Haleluya. Amin. Mari katakan bersama, tahtamu kekal. Tahtamu kekal, ya Bapa, tetap berdiri. Dari kekal sampai kekal, kerajaanmu tetap selamanya. Kau tak berubah, ya Bapa. Amin. Kau tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak berubah. Katakan, kau memerintah. Kau memerintah alam semesta. Kuasamu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu.
Haleluya Tuhan. Saya mengundang kita kembali untuk bangkit berdiri, saudara. Dengan kesungguhan hati kita mau katakan, tahtamu kekal ya Bapa. Haleluya. Tegak berdiri dari kekal sampai kekal, kerajaanmu tetap selamanya. Kau tak berubah Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak, Kau memerintah, oh, Kau memerintah alam semesta. Kuasa-Mu atas segalanya, aku percaya. Kau Maha Kuasa, oh, ku serahkan. Haleluya. Oh, dalam tangan kasih kuasa-Mu tidak ada yang mustahil bagi. Lebih sungguh lagi katakan, Kau memerintah. Oh, kuasa-Mu atas segalanya, ya Tuhan. Kau Maha Kuasa. Kami serahkan hidup kami, serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kau memerintah, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidup dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Oh, tak ada yang mustahil, yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Oh, Tuhan, Kau memerintah atas hidup kami.
sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Worship you Lord with all my heart and my soul, Jesus. Oh, hallelujah. Pujilah Engkau Tuhan. Ku mau akhiri hidupku di dalam tangan-Mu, bersama dengan-Mu ku habiskan waktu setiap hari, setiap saatku. Yang terbaik bagiku, memilih-Mu Tuhanku. Takkan ku berubah dan tak ku berpaling, berjalan penuhi panggilan-Mu. Ini jalanku, panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku. Apa yang Kau mau, katakan padaku. Ku penuhi ingin-Mu. Ini jalanku, panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku. Di satu nyawaku tak ku sesali itu, hidupku bagi-Mu. Katakan bersama, aku mau akhiri hidupku dalam tangan Tuhan. Mau akhiri hidupku di dalam tangan-Mu. Tangan-Mu ku habiskan waktu setiap hari, setiap saat. Yang terbaik bagiku, memilih-Mu Tuhanku. Takkan ku berubah, takkan ku berpaling, penuhi panggilan. Oh, ini jalan, panggilan. Ku jawab ya Tuhan. Apa yang Kau mau, katakan padaku. Ku penuhi ingin-Mu. Ini jalan
ya Tuhanku. Satu nyawaku tak ku sesali itu, hidupku bagi ini jalanku Tuhan. Haleluya, ku jawab ya Tuhanku. Apa yang kau mau, katakan padaku, penuhi inginmu. Ini jalan panggilan, ku jawab ya Tuhanku. Di satu nyawaku tak ku sesali itu, hidupku bagimu. Di satu nyawaku, di satu nyawaku tak ku sesali itu, bagimu. Sembah Tuhan, haleluya. Kita maya nasi karala maya rase, haleluya. Haleluya, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya ku jawab ya Tuhan, hanya Engkau. Haleluya. Ini jalanku, panggilan, ku jawab ya Tuhan. Apa yang kau mau, katakan padaku, ku penuhi ini jalanku, panggilanku, ku jawab ya Tuhanku. Di satu nyawaku tak ku sesali itu, hidupku bagimu. Oh, oh, ini jalan panggilan, ku jawab ya Tuhanku. Di satunya aku, katakan padaku, ku penuhi ingin ini jalanku Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, haleluya. Di satu nyawaku tak ku sesali itu, hidupku bagimu. Di satu nyawaku Tuhan, haleluya. Hidupku bagimu.
Shalom Jemaat GSKI Bukit Raya. Ada beberapa informasi penting yang bisa kita simak bersama-sama. Welcome home bagi jemaat yang hadir saat ini, khususnya bagi jemaat yang pertama kali hadir beribadah di gereja ini. Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat yang tetap untuk beribadah setiap minggunya, dengan kasih dan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara untuk menjadi bagian dari keluarga GSKI Bukit Raya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Bukit Raya melalui persembahan, pastikan nomor rekening dan nama yang tertera atas nama GSKI Bukit Raya. Jika Anda memerlukan pelayanan seperti penyerahan anak, baptisan air, pernikahan, pelayanan kedukaan, ibadah ucapan syukur, dan konseling, dapat menghubungi Sekretariat GSKI Bukit Raya di nomor 085172323302. Follow akun Instagram GSKI Bukit Raya dan Hombura untuk mendapatkan update seputar kegiatan pelayanan dan highlight khotbah-khotbah terbaru. Subscribe channel YouTube GSKI Bukit Raya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update seputar video ibadah terbaru. Kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk selalu hadir dalam ibadah Sunday Service GSKI Bukit Raya setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat secara onsite di GSKI Bukit Raya. Ikuti doa pagi setiap hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel Truth.id. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir ibadah Oikumene pada hari Selasa pukul 17.30 waktu Indonesia Barat secara onsite di GSKI Bukit Raya. Sobat Home, mari bergabung bersama di Hombura Youth Service pada hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat secara onsite di GSKI Bukit Raya. Sekian informasi penting minggu ini. Let's enjoy our service. Saya David mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Stay holy and God bless. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, bagi kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, namun hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap hidupku telah Kau miliki. Ku perhatikan
petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Sekali lagi kita katakan, Engkau gairah hidupku, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain diri-Mu, hanya Engkaulah bahagia. Ku hidup hanya bagi-Mu, ku hidup hanya bagi-Mu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Untuk kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi saudara, katakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Oh, mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap hidupku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya. Katakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada dalam dosa. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mestinya tak lagi ku ingin apapun juga, segenap hidupku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagi. Kau yang ciptakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kebaikan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya bagiku. keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya bagiku. ketika kami boleh menyanyikan lagu ini dengan merdu, dengan indah. Begitu mudah kata-kata ini terucap dari mulut kami ya Tuhan. Tetapi kami mau sadari, mengkoreksi diri kami,
mempertanyakan kembali kekristenan yang telah kami hidupi selama ini. Apakah kami sungguh-sungguh telah sesuai dengan apa yang Engkau mau? Ajari kami bertobat, ajari kami untuk berubah, ajari kami merendahkan diri kami, seperti Engkau Tuhan, taat kepada Bapa dengan sempurna. Ajar kami untuk menjadi taat. Di pagi hari ini kami mau mendengar nasihat-Mu. Kami mau membuka hati kami mau merendahkan diri. Kami mau untuk berubah, bukan untuk tersinggung. Kami sungguh mau merendahkan hati kami untuk memberikan yang terbaik yang menjadi keinginan Bapa di dalam hidup kami. Satu kehidupan yang tidak serupa dengan dunia ini. Satu kehidupan yang terus berubah seperti yang Bapa inginkan. Kami mau belajar pagi hari ini. Kami mau dinasehati. Kami mau berubah. Kiranya kami boleh mendapat pertolongan Roh Kudus. Menghindarkan kami dari kesalahan dan kesesatan. Sehingga kami boleh merangkai setiap kebenaran. Dan kami boleh berubah karenanya. Dan menyenangkan, memuaskan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya diberi kesempatan kembali untuk berbagi, untuk sharing di tempat ini. Bapak Ibu, kita hari ini berkumpul di ruangan yang megah ini untuk apa? Biasanya ini disebut kegiatan apa? Orang menyebut sebagai ibadah, betul ya? Kita beribadah, betul? Betul ya Pak? Kita beribadah ya? Apakah benar hari ini kita beribadah, Bapak Ibu? Mungkin hari ini tadi kita tidak dipimpin oleh worship leader untuk kita memuji Tuhan. Yang saya sering dengar, beri kemuliaan bagi Tuhan, bertepuk tangan gitu ya, Bapak Ibu. Pernah dipimpin seperti itu? Mungkin lebih sering lompat, menari gitu. Apakah itu memuliakan Tuhan? Ketika Anda bertepuk tangan, Anda bersorak-sorai yang katanya untuk Tuhan, apakah itu benar-benar memuliakan Tuhan? Di pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mempertanyakan kembali apa yang kita lakukan setiap minggu di dalam sebuah ruangan yang disebut gedung gereja. Apakah itu sudah cocok dengan keinginan Tuhan? Anda jangan sekedar datang lalu kemudian pulang dan kemudian ternyata hidup Anda merasa baik-baik saja. Saya ingin Anda pulang dari tempat ini hari ini sambil mempertanyakan apakah benar aku sudah beribadah. Bapak Ibu, kita ini sering berucap satu kata tanpa mengerti maknanya. Seringkali kita melakukan sesuatu yang berulang karena sebuah kebiasaan. Entah kita peduli atau tidak peduli apakah kebiasaan yang kita lakukan memberi makna yang baik, memberi kebiasaan yang baik atau tidak. Seringkali kita tidak peduli dengan hal itu. Bahkan contoh sehari-hari. Anda tahu sebuah makanan yang merugikan kesehatan Anda tetapi enak di lidah, Anda tetap lakukan. Dan itu Anda tahu itu merusak hidupmu, merusak tubuhmu. Kita harus mulai mencari tahu, belajar cari tahu Bapak Ibu. Bagaimana bentuk kekristenan yang benar yang harus kita hidupi hari-hari ini.
Jangan sampai Anda merasa sudah jadi Kristen, Anda merasa sudah punya pengakuan terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketemu Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus ngomong, aku tidak kenal kamu. Pernah tidak kebayang? Pernah tidak kebayang? Engkau boleh datang ke gereja, ya, dengan pakaian terbaikmu. Mungkin dengan sikap yang paling sopanmu. Dengan sikap yang paling ramahmu. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di balik topengmu. Tuhan tahu apa yang kau lakukan setiap waktu di dalam hidupmu. Dan kau hanya membatasi sebuah kata ibadah di dalam sebuah ruangan yang kau selesaikan paling lama 2 jam setiap minggu. Bapak Ibu, yuk kita mempertanyakan kekristenan kita. Belajar. Kalau kita tidak memahami kekristenan kita secara benar, alangkah kita ini menjadi makhluk yang paling tragis. Ya, merasa sudah beribadah, tetapi sebenarnya kita sedang melakukan kegiatan yang tanpa makna. Kita buka, Bapak Ibu, kita belajar dari satu kutipan. Tadi saya ketika di sini ada Roma 12 ayat 12, saya kaget. Kok tahu ya? Ternyata salah, saya salah lihat. Saya mengambil dari Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1, ayat yang kedua. 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, saya baca ya Bapak Ibu ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa ibadahmu yang sejati, engkau ada di dalam gereja, dan engkau menyanyi-nyanyi di dalam gereja. Tetapi saya tidak menentang apa yang sudah kita lakukan hari ini. Tetapi kita harus mengerti esensi dari apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Kalau kita melihat satu ayat, Bapak Ibu, ini kan saya ngambil cuma 2 ayat. Kita harus paham latar belakangnya supaya kita tidak ngawur, ya, supaya kita tidak ngawur. Jadi surat Roma ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang belum pernah dia kunjungi. Dia menulis kepada jemaat yang belum pernah dikunjungi. Saat itu Paulus ada di Korintus. Berada di Korintus, dia menulis kepada jemaat di Roma. Kira-kira sekitar tahun 57 atau 58 Masehi. Ya. Nah, jadi jemaat di Roma ini itu terdiri dari beberapa kelompok. Dia bukan hanya satu kelompok. Memang punya kesepakatan antara Petrus dan Paulus itu punya kesepakatan. Ada yang melayani kelompok Yahudi, ada yang melayani non-Yahudi. Tetapi di dalam kelompok ini ada 3 kelompok, yaitu kelompok Yahudi, lalu kemudian non-Yahudi yang ada di dalamnya adalah orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, ya. Lalu yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah proselit. Orang-orang yang masuk ke dalam kelompok-kelompok Yahudi. Nah, di dalam tahun 57 sampai 58 ini seperti ada ketegangan sebenarnya di dalam jemaat di Roma ini. Karena di tahun 49 Masehi, ya, seorang kaisar yang bernama Claudius itu mengeluarkan sebuah dekret untuk mengusir semua orang-orang Yahudi keluar dari kekaisaran Roma, dari Romawi, dari Roma. Diusir semua keluar. Dan mereka baru kembali setelah Kaisar Claudius ini mati tahun 54 Masehi. Jadi surat ini ditulis kurang lebih sekitar 3 tahun. Kurang lebih sekitar 3 tahun
dari kembalinya orang-orang Yahudi yang sudah terusir itu. Mereka kembali lagi. Nah, di sini ada ketegangan sebenarnya. Karena apa? Karena kelompok Yahudi dan non-Yahudi, Anda tahu orang Yahudi itu fanatiknya seperti apa? Mereka ingin berkuasa, pokoknya gue yang paling benar deh gitu loh. Pokoknya gue yang paling benar deh gitu. Ya, jadi ini membuat satu ketegangan di sana. Nah, kemudian oleh karena itu Paulus menulis, ya, Paulus menulis ini adalah sebuah nasihat. Ya, ini sebuah nasihat. Dikatakan demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Paulus. Ya. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Paulus ingin jemaat Roma penerima surat ini terpusat konsentrasinya kepada satu hal, yaitu apa? Kepada sifat Allah yang penuh belas kasihan. Semua dilandaskan kepada belas kasihan Allah, Bapak Ibu. Ya, jadi Paulus dengan dengan satu kalimat mengatakan demi kemurahan Allah, aku memberi nasihat kepadamu, aku mendorong kamu, aku memberikan masukan, ya, nasihat. Sehingga kalau kita melihat kalimat Paulus ini, Paulus ingin supaya jemaat di Roma saat itu memiliki fokus yang jelas sebagai respon atas kebaikan Allah, atas belas kasihan Allah. Bapak Ibu, kalau kita hari ini kita berbicara tentang kebaikan Allah, apa yang ada di pikiran kita? Kalau Anda berbicara tentang kebaikan Allah, apa yang ada di pikiran kita? Ini loh, sudah jadi kebiasaan yang diajarkan gereja-gereja, Bapak Ibu. Ketika berbicara tentang kebaikan Allah, kita akan berpikir tentang pemberian Allah terhadap diri kita. Padahal Anda tidak sadar. Padahal yang mengajar mungkin tidak sadar. Kalau membawa jemaat untuk berpikir, menerima pemberian dari Allah, sadar enggak, setiap hari Anda hidup itu karena kasih, belas kasihan Allah. Saya belajar untuk menyadari hidup saya hari ini karena belas kasihan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu saya hidup sebagai orang yang sangat-sangat berdosa. Sebagai orang yang ada di dalam lembah yang paling dalam. Bahkan ketika pada waktu saya berbuat dosa, saya bisa katakan di dalam hati saya bisa bertobat enggak ya? Aneh kan? Sampai terpikir, saya bisa bertobat enggak ya? Tapi karena saya menyadari betapa orang ketika dia berusaha bertobat, dia sulit untuk bertobat. Saya menyadari bahwa hidupku adalah belas kasihan Tuhan. Hidupku hari ini adalah karena kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga saya belajar untuk menghargai belas kasihan Tuhan ini. Untuk menghargai apa yang Tuhan sudah beri di dalam hidup saya, sebuah kesempatan. Paulus menasehatkan, ya, berdasarkan belas kasihan Tuhan. Paulus menasehatkan supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita menyadari kita punya Allah sebagai sumber kebaikan, seharusnya yang di pikiran kita bukan apa yang kita terima. Karena Allah otomatis akan memberikan apa yang memang kita perlukan, Bapak Ibu. Gak perlu tanya, gak perlu berharap. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah apa yang harus kupersembahkan kepada Allah. Yang adalah sumber kebaikan itu. Ya. Jadi Paulus ingin supaya orang-orang di Roma, ya, memberi respon yang benar. Bagaimana kita memiliki tindakan-tindakan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Atas kebaikan Allah itu. Bukan dijadikan dasar untuk memanfaatkan Allah. Namun kebaikan dan kasih Allah sebagai dasar untuk kita bertindak dan hidup di dalam perkenanan Allah.
Kita seringkali kalau bernyanyi, wah hebat-hebat Bapak Ibu, serius. Ya, kita mungkin kalau bernyanyi bisa sambil menangis begitu. Kita ledakkan emosi perasaan. Tetapi kita pernah sadar enggak? Apa yang sebenarnya, respon apa yang sebenarnya yang seharusnya Tuhan minta? Tuhan enggak minta. Tuhan tidak sekedar minta Anda menangis di ruangan gereja atau di dalam ruangan doamu, enggak. Tetapi Tuhan ingin supaya kita menyadari menangisi hidup kita ketika kita keluar di tempat sana, di luar sana. Ketika kita keluar ketemu dengan banyak orang, mempermasalahkan hidupku sudah benar atau tidak di hadapan Tuhan. Tetapi kita lupa, seringkali kita mendandani diri kita dengan sangat baik di dalam gereja. Ketemu orang-orang tertentu yang memang baik sama kita. Kalau engkau cuma bisa baik sama orang yang baik denganmu, apa lebihnya? Apa hebatnya? Di luar sana juga bisa melakukan hal yang sama. Mungkin Anda dari tadi berpikir, ini orang dari tadi kok kritik terus ya. Kencang terus, ngegas terus. Bapak Ibu, ini loh enaknya kalau khotbah di luar gereja sendiri. Ya toh? Kalau ada yang marah besok minggu depan gak ketemu lagi kan. Mungkin tahun depan ketemu sudah lupa gitu. Lu lagi gitu kan. Gitu. Bapak Ibu. Pernah enggak kita mempertanyakan kekristenan kita? Pernah enggak? Pernah enggak kita dengan serius bertanya, untuk apa aku jadi orang yang disebut Kristen? Kristen itu bukan soal debat doktrin. Kristen itu tentang bagaimana kita mempunyai moral Kristus di dalam hidup kita, itu Kristen. Jadi sehebat apapun doktrin Anda, setinggi apapun gelarmu, kalau engkau tidak menghidupi setiap perkataan kebenaran firman, nol besar. Tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah buat mujizat, aku sudah bernubuat bagi namamu. Intinya orang-orang itu mau ngomong gini, aku sudah memberikan hidupku untuk pelayanan loh di gereja, tapi Tuhan ngomong apa? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak mendapati hidupku di dalam hidupmu. Itu artinya, aku tidak melihat hidupku ada di dalam hidupmu. Aku tidak kenali kamu. Orang Kristen dikenali karena ada moral Kristus di dalam hidupnya. Dan itu bukan manusia saja yang kenal. Ya, itu bukan manusia saja yang kenal. Ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Lalu dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi respon kita terhadap kebaikan Allah itu adalah ibadahmu. Jadi kalau responmu salah terhadap kebaikan Allah, engkau punya respon yang salah, ibadahmu salah Bapak Ibu. Bisa enggak sih ibadah salah? Bisa. Bukan salah ngadepnya kemana Bapak Ibu. Bukan. Ini bukan soal mau ngadep kemana, enggak. Ya, ini tentang Anda mau jadi seperti apa. Kalau dikatakan ibadahmu yang sejati itu, ibadah yang sesuai dengan logika kebenaran. Ibadah yang sesuai dengan logos. Ibadah yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Ya. Jadi kalau Paulus itu ngomong ini seperti, Paulus ini kan ngomong gini, aku menasihatkan kepadamu berdasarkan kebaikan Allah, Allah yang baik itu aku menasihatkan kepadamu saudara-saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Nah, jadi pertanyaannya begini, Paulus meminta yang dipersembahkan adalah apa? Tubuh. Mempersembahkan tubuhmu. Mengapa yang dipersembahkan harus tubuh? Bukankah selama ini, sekali lagi,
ada dua kelompok besar, ya, Yahudi dan non-Yahudi. Satu Yahudi punya kebiasaan mempersembahkan korban apa yang dikorbankan? Korban sembelihan, binatang yang disembelih di bait Allah. Betul? Lalu yang kemudian orang-orang Yunani juga punya budaya yang sama, mempersembahkan binatang juga, tetapi kepada dewa-dewa. Ya. Nah, jadi bukankah selama ini yang dipersembahkan binatang? Kok Paulus ngomongnya persembahkanlah tubuhmu? Bukan hewan terbaikmu, bukan ternak yang paling gemuk yang kamu punya, enggak. Tapi Paulus mengatakan persembahkanlah tubuh. Ya, nah. Nasihat mempersembahkan tubuh ini sebenarnya selain satu membuat, kalau Anda Bapak Ibu gini, kalau Anda mendengar sesuatu yang berbeda dengan apa yang Anda pahami, terus gini, hah? Gitu. Ada sesuatu yang menyentak pikiranmu lalu kemudian kok gini, kok begitu ya ngomongnya? Ada sesuatu yang berbeda di dalam pikiran yang biasanya itu berbeda. Nah, Paulus ingin mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Orang bingung, loh biasanya bukan yang dipersembahkannya hewan. Kenapa ini tubuh? Sedangkan orang-orang waktu itu, orang-orang Yunani saat itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah arus budaya. Di dalam pandangan jemaat Roma pada waktu itu, orang-orang Yunani saat itu ya. Ada sebuah pandangan filsafat. Ya, orang-orang yang menganut pandangan Plato, ya, itu di sana ada satu pandangan. Jadi yang disebut dualisme platonis ini sebenarnya meremehkan dunia fisik termasuk tubuh. Tubuh kita ini diremehkan. Kenapa? Bersifat fana. Jadi ada yang bersifat fana, ada yang bersifat kekal. Nah, tubuh itu dianggap oleh kaum yang menganut platonis ini Bapak Ibu, tubuh ini dianggap sebagai penjara jiwa, sesuatu yang buruk. Sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang buruk, diremehkan karena ini dunia fisik. Ya. Tubuh itu dianggap sesuatu yang tidak berharga. Seharusnya yang dipersembahkan itu adalah jiwa gitu loh. Kenapa kok tubuh? Yang harusnya binatang kenapa kok tubuh? Ya, nah jadi dalam pandangan Paulus, kalau kita melihat secara utuh sebenarnya, Paulus ingin mengatakan sebenarnya bahwa tubuhmu, ya tubuh kita Bapak Ibu, tubuh Anda dan saya hari ini, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan rohani. Jadi bukan hanya melihat tubuh. Tubuh ini bukan hanya dipercantik, dipoles Bapak Ibu. Tetapi tubuh ini harus kemudian dibawa kepada satu kehidupan rohani yang benar. Tubuh kita ini adalah media untuk mengekspresikan kehidupan rohani. Anda bisa kelihatan rohani, kelihatan di gereja saja. Makanya banyak orang itu yang kecewa dengan gereja. Ya. Banyak orang yang kecewa dengan orang-orang aktivis gereja. Banyak yang kecewa dengan pendeta. Kenapa? Pinter ngomong tentang Tuhan, tetapi seperti orang tidak bertuhan. Loh, ini satu kritik keras kepada para pendeta termasuk saya. Bapak Ibu. Kalau Anda mengerti begitu luar biasanya di luar sana jemaat ngomongin pendeta. Entah itu jemaat yang sudah tidak mau bergereja karena kecewa dengan pendetanya, atau jemaat yang ngomongin pendeta gereja lain. Banyak enggak kejadian? Banyak. Berapa waktu yang lalu ketika saya di Balikpapan, saya diajak ngopi pagi-pagi sebelum saya pelayanan di GSKI Sikar, Bapak Ibu, saya diajak ngopi, lalu kemudian ya namanya kita ada di ruangan umum ya, kita ada di satu tempat ngopi, ada ibu-ibu, ya, ras terkuat di bumi katanya, lagi ngobrolin soal pendeta. Duit tok katanya gitu.
Oh, apa-apa yang diomongin duit, 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 duit. Persembahan inilah, persembahan itulah. Ya kan? Untuk inilah, untuk itu, semua duit. Saya nguping tapi sambil terenyuh hati saya sebenarnya. Sebegitu kecewanya. Jadi merasa bahwa seperti ada perampokan. Ya, seperti ada perampokan. Wah, lalu yang diomongin bermacam-macam yang saya kadang-kadang nggak tega juga ngomongin. Ya, Bapak Ibu, ternyata itulah pandangan sebagian besar jemaat itu seperti itu. Mungkin dia datang ke gereja sebagai sebuah kewajiban karena apa? KTP-ku Kristen, aku harus ke gereja. Apakah Anda ada yang seperti itu di sini? Ya aku ke gereja karena KTP-ku Kristen. Karena aku terdaftar di GSKI Bukit Raya, ya aku ke gereja. Bapak Ibu, yuk kita bertobat. Kita berubah. Jadi orang Kristen yang benar tanpa tergantung dengan siapapun sebenarnya. Makanya Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Paulus ini nulis kepada jemaat yang dia belum pernah ketemu loh Bapak Ibu. Artinya apa? Yang dia tulis pasti berdasarkan persepsi dari apa yang dia dengar. Oh, dia dengar jemaat Roma itu begini-begini, dia tulis ini ya. Nah, jadi kalau akhirnya kemudian dia mengatakan persembahkanlah tubuhmu, maka sebenarnya dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau korban binatang disembelih itu hidup atau mati? Hidup atau mati? Mati kan pasti. Benar nggak? Masa binatang utuh-utuh langsung dibakar kan enggak kan? Dibunuh dulu, disembelih dulu, lalu kemudian baru dipersembahkan. Tetapi Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sudah tubuh, hidup pula. Kita harus melihat satu konteks kekristenan secara penuh. Bahwa korban yang sempurna itu sudah terjadi. Dan kemudian membatalkan korban yang tidak sempurna. Korban binatang itu adalah korban sementara. Sebagai suatu gambaran terhadap korban yang sempurna. Apa korban yang sempurna? Korban yang sempurna adalah korban Tuhan Yesus sendiri. Dia berkorban sekali dan selama-lamanya sempurna Bapak Ibu. Ya. Dan korban Tuhan Yesus itu yang dilambangkan dengan salib. Salib ini sebenarnya bukan untuk dipajang. Salib ini untuk dipikul. Engkau harus pikul salib menyangkal dirimu. Membuang egomu, membuang kesenanganmu. Kalau boleh saya ngomong, pendeta ini hanya jabatan sinode. Tidak ada lebihnya. Tidak ada lebihnya. Tidak ada hebat-hebatnya jadi pendeta Bapak Ibu. Serius. Pendeta kalau tersinggung sama jemaatnya marah. Sangkal diri. Gitu loh. Kalau ada pendeta yang marah, tersinggung, dia tidak ngasih contoh. Pendeta anti ditegur, anti dikritik, itu tidak ngasih contoh. Kalau salah, belajarlah mengaku salah. Saya salah, saya belajar untuk minta maaf. Di jemaat, di gereja, ini kan kalau di gereja di Banjarmasin, nah itu ada kebetulan Pak Robi sama Bu Eli itu bagian dari kita, kebetulan beliau pindah ke sini, saya titipkan ke Ibu Esther. Saya mengatakan, saya terbuka untuk dikritik, saya terbuka untuk dinasehati. Kalau Bapak Ibu sayang, mengasihi saya, kalau saya salah tolong saya dikritik, tolong saya ditegur. Kenapa? Kadang-kadang saya nggak sadar loh. Ngomong itu kadang-kadang kan kita ini gini, Bapak Ibu tahu enggak?
pendeta itu Bapak Ibu ya, ngomong dulu baru mikir. Lah kalau mikir dulu baru ngomong, dari tadi saya enggak ngomong-ngomong Bapak Ibu. Ini ngomong dulu baru mikir gitu loh. Bedanya tahu ya? Ngomong dulu baru mikir, jadi begitu ngomong, aduh salah ngomong. Namanya omongan, orang sudah tersinggung, tertusuk di perasaannya, bisa dirubah enggak? Enggak bisa dirubah Bapak Ibu. Apalagi kalau memang punya modus, punya motif mau nyerang orang lewat mimbar. Wah itu jahat pendeta seperti itu. Saya ngomong ini disiarkan live toh, ya boleh. Ya boleh tidak usah diedit, tidak apa-apa. Supaya juga tahu, pendeta itu juga perlu dinasehati. Kita juga perlu belajar untuk jadi benar, memberi contoh. Pendeta bukan hanya mau untuk ditaati, tetapi memberi contoh untuk jadi benar di hadapan Tuhan. Makanya, jujur kalau boleh ngomong, saya berapa kali ngomong, aduh kalau boleh ngomong kapan ya saya boleh pensiun ya. Kalau Bu Esther sering kali kan dengar saya ngomong gitu, enggak boleh. Selalu saya, enggak boleh begitu. Loh, kalau boleh ngomong Bapak Ibu serius. Jadi pendeta itu berat. Serius berat. Hidup saya disorot, hidup kita disorot. Kalau enggak benar, batu kilangan ditaruh di leher saya dan saya binasa pertama. Ya. Kalau bahasanya Pak Eras gini, kamu bayar berapa saya untuk saya binasa? Kan? Ya. Bapak Ibu, korban sempurna Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah korban yang memberi peluang untuk Anda dan saya memiliki hidup. Loh, saya ngomong pakai kata memberi peluang. Kenapa memberi peluang? Korban salib Kristus tidak pernah ada harganya bagi engkau yang menolak untuk bertobat. Kalau engkau gak mau bertobat, engkau gak mau berubah, engkau binasa. Engkau tidak hidup. Saya mau terus terang sama Anda. Ya. Anugerahnya tidak pernah memaksa engkau. Kalau engkau nggak mau memilih untuk bertobat, engkau binasa. Mungkin nggak ada pendeta yang ngomong begitu. Ada sih yang saya pernah dengar juga ada. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau engkau tidak mau bertobat, engkau sedang menyia-nyiakan salib Kristus. Makanya dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai orang yang mau bertobat. Orang yang mau berubah. Bukan orang yang keras kepala, yang merasa diri sudah paling benar, yang merasa diri sudah paling tahu. Ya. Sekali lagi saya mau ngomong, korban Kristus itu hanya berguna bagi mereka yang mau bertobat. Yang mau memberi respon yang benar. Engkau harus mempersembahkan tubuh yang memiliki ekspresi yang benar terhadap keselamatan itu, Bapak Ibu. Ya. Anda harus ngerti, iman itu timbul dari pendengaran. Mari dibuka Roma 10 ayat 17 ya. Roma 10 ayat 17. Baca ya Bapak Ibu ya. Roma 10 ayat 17. Sudah? Oh belum. Saya enggak bawa, sorry. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saya ada memiliki pengertian begini. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi juga bisa diartikan iman timbul dari apa? Tentang segala sesuatu tentang Kristus. Bukan hanya perkataan Kristus saja, tetapi segala sesuatu tentang Kristus. Bukan hanya perkataannya, tetapi tindakan-tindakan kasihnya, belas kasihan. Apa yang membuat dia jatuh belas kasihan?
Apa yang membuat dia marah? Segala sesuatu ekspresi yang Tuhan Yesus tampilkan, itu seharusnya menjadi bagian dari diri kita yang tidak terpisahkan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Bagaimana bentuknya? Gitu ya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya kita baca ayat yang kedua. Baca ayat Roma 12 ayat yang kedua. Bentuknya adalah kamu jangan serupa dengan dunia ini. Ya. Lah kalau sudah jadi serupa dengan dunia ini, saya sudah jatuh dalam dosa gimana? Sekarang baru ngerti, oh ternyata mempersembahkan tubuh yang hidup itu adalah tidak serupa dengan dunia. Tetapi selama ini saya sudah salah, baru tahu. Gimana caranya? Caranya adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Di sana ada kata metamorfoste, Bapak Ibu. Metamorfoste. Berubah. Anda tahu kata metamorfosis, tahu? Ya. Dari ulat jadi kupu-kupu. Betul ya? Itu metamorfosis betul ya? Jadi ulat jadi kupu-kupu. Ulat kepompong jadi kupu-kupu. Nah, ulat kodratnya jadi kupu-kupu. Tapi Bapak Ibu tahu enggak metamorfoste Anda dan saya. Seperti apa engkau berubah tergantung dengan siapa engkau bersama-sama. Seperti apa nanti bentukmu, perubahanmu adalah ditentukan oleh dengan siapa engkau bersama-sama. Kalau engkau bersama-sama dengan anak-anak dunia, engkau jadi semakin jahat seperti anak dunia. Tapi kalau engkau bergaul karib dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, engkau akan hidup sesuai dengan kebenaran. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh kebenaran firman supaya engkau mengalami perubahan cara berpikir. Cara berpikir menghasilkan perasaan. Pikiran ditambah dengan perasaan sama dengan apa? Kehendak. Kehendak dibuahi jadi apa? Jadi perbuatan. Perbuatan terus dilakukan jadi apa? Jadi kebiasaan. Kebiasaan terus jadi apa? Jadi karakter. Kalau pikiranmu cinta duit, perasaanmu akan dipenuhi cara untuk korupsi. Yang pegawai negeri yang punya peluang untuk korupsi. Kau yang bekerja sebagai pegawai, kau mau korupsi. Ya. Pikirannya pengen duit, cepat. Perasaannya tergores jadi pengen korupsi. Jadi keinginan. Apalagi lihat tas branded, baju bagus, kosmetik yang bagus, skincare yang mahal-mahal Bapak Ibu. Tapi nggak punya duit. Akhirnya apa? Korupsi. Tindakan kau sekali, 2 kali jadi kebiasaan. Lama-lama apa? Jadi karakter maling di dalam dirimu. Tetapi kalau sebaliknya, engkau mengasihi Tuhan, engkau sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan, engkau bergaul karib dengan Tuhan melalui kebenaran firman. Pikiranmu, perasaanmu ingin menyenangkan hati Tuhan. Kehendakmu ingin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam segala keadaan, mau di tempat gelap maupun di tempat terang, kau menyenangkan hati Tuhan. Engkau akan bertindak untuk terus punya integritas yang benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau lakukan itu terus jadi kebiasaan benar. Kalau kebiasaan itu terus kau lakukan, kau punya karakter yang benar. Bapak Ibu boleh tanya ke psikolog manapun, benar enggak yang saya katakan ini? Kebenaran itu akan mengubah kamu ketika engkau mendengar bukan hanya perkataan Kristus, tetapi segala sesuatu tentang Kristus. Dan itu mengubah, makanya Tuhan ngomong apa? Belajarlah daripadaku, kata Tuhan Yesus. Bukan dari saya, dari Tuhan Yesus. Pikul laku, belajar bersama dengan Tuhan Yesus. Pikul salib Bapak Ibu. Berat enggak jadi orang Kristen? Berat enggak jadi orang Kristen? Orang Kristen bukan hanya sekedar kau punya KTP tulisannya Kristen. Bukan hanya sekedar kau datang ke gereja. Ya. Tetapi orang Kristen harus punya ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ketika engkau memahami kebenaran yang Tuhan Yesus sudah bawa.
Engkau terima kebenaran itu. Engkau diberi kesempatan oleh pengorbanannya. Dan engkau sekarang diberi kesempatan memperbaiki karakter-karakter hidupmu. Dan engkau mempersembahkan tubuhmu dengan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jangan serupa dengan dunia. Kalau dunia nyolong, jangan serupa dengan dunia, Bapak Ibu. Saya tahu kok beratnya melepaskan. Ya, saya ngerti, saya punya pengalaman melepaskan peluang untuk mendapat penghasilan besar. Karena apa? Karena saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Saya bukan mau ngecap Bapak Ibu. Saya bukan mau ngomong kosong. Saya ngerti kok, saya pernah ada di satu bisnis alat kesehatan, duitnya gede. Kerja 4 bulan bisa cukup buat 3 tahun Bapak Ibu. Tetapi karena harus suap, saya nggak mau lakukan lagi. Itu serius. Kalau ini mungkin ada penegak hukum yang dengar, dia mau tanya siapa yang sudah pernah berhubungan, saya buka. Jangan sampai toh ketika nanti terjadi seorang pendeta gereja Suara Kebenaran Injil ditangkap karena suap. Waduh, mengerikan. Benar nggak? Mempermalukan Tuhan. Makanya saya selalu pesan, Bapak Ibu, kalau engkau keluar dari ruangan ini, jaga nama baik Tuhan. Yang jadi pegawai, yang jadi pedagang, yang jadi apapun profesi di dalam hidupmu, keluar dari ruangan ini. Jaga nama baik Tuhan. Taruh itu di dalam hatimu. Aku harus jaga nama baik Tuhan. Apa yang kau katakan, jaga nama baik Tuhan. Apa yang tanganmu engkau lakukan, jaga nama baik Tuhan. Jangan isi pikiranmu dengan sesuatu yang bertentangan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kenapa? Apa yang kau pikirkan akan jadi perasaan, jadi kehendak, jadi perbuatan. Jangan coba-coba. Ketika engkau jatuh di dalam dosa, tidak semudah itu engkau keluar seperti engkau jatuh. Ketika engkau jatuh di dalam dosa itu gampang. Apakah engkau keluarnya dengan gampang? No. Tidak semudah itu Ferguson katanya. Tidak semudah itu. Kau kalau sudah dicengkram, kau sudah mulai menikmati dosa, kau nggak bisa semudah itu keluar. Tapi saya mau katakan, jaga nama baik Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini. Ya. Kalau kita sudah punya kebiasaan berdosa, belajar rendah hati untuk bertobat. Lakukan cara yang ekstrim. Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya, kalau engkau sudah terjebak di dalam kebiasaan dosa, caranya bukan mengurangi. Ya, yang judi, biasanya judi, sekarang seminggu 3 kali dikurangi jadi seminggu sekali. Engkau nggak akan pernah berubah. Yang biasa suka mabuk, seminggu 3 kali, 4 kali mabuk, kau ngurangin jadi sekali, engkau nggak mungkin berubah. Saya mau kasih tahu. Kalau engkau mau berubah, berhenti. Baru setelah itu yang kau harus atasi adalah keinginan untuk melakukannya. Itu engkau yang atasi. Tapi ambil keputusan untuk berhenti dulu. Kenapa saya berani ngomong begini? Saya pelakunya. Dan sudah terbukti efektif dengan hidup saya. Saya mengerti betapa nikmatnya hidup di dalam dosa, saya ngerti. Tetapi saya juga mengerti hari ini betapa sayangnya Tuhan kepada saya. Kalau Anda bisa menikmati betapa Tuhan menyayangi engkau nggak akan mungkin bisa mau meninggalkan dia. Makanya banyak orang gampang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menikmati. Dia hanya mengenal Tuhan dalam khayalan, dalam fantasi Bapak Ibu. Engkau nggak menikmati ketika engkau mendapat sebuah kesempatan. Dan kau merasakan kau dikasihi oleh Tuhan. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh merasakan dikasihi oleh Tuhan, memiliki sebuah kesempatan yang baru, itu namanya baru kenal Tuhan. Dan itu namanya engkau baru mengerti betapa Tuhan mengasihi engkau. Kalau engkau cuma sembuh dari penyakit, itu kasih Tuhan. Itu mudah Bapak Ibu. Mujizat itu mudah bagi Tuhan. Walaupun Tuhan tidak selalu ingin memberi mujizat. Ya, tetapi yang paling sulit adalah ketika engkau punya sebuah kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Engkau harus merubah, karena ini serupa dengan dunia, engkau harus berubah
untuk tidak serupa dengan dunia. Ini berat, ini sulit. Ini butuh kerjasama antara engkau dengan Tuhan. Engkau tidak bisa bertobat dengan sendirinya. Enggak. Saya enggak percaya kalau ada orang, oh nanti dia bisa bertobat dengan sendirinya. Omong kosong. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menolong orang yang mau ditolong. Kalau Anda enggak mau ditolong gimana? Anda enggak mungkin berubah. Ya, orang yang tidak mau ditolong untuk berubah, dia mungkin masih bisa ada di dalam gereja. Mungkin dia masih bisa menjadi pendeta, menjadi pelayan, menjadi worship leader, bisa. Tapi dia hidup di dalam kemunafikan. Hidup di dalam kemunafikan itu berat. Berat. Saya kasih tahu. Ya, berat. Mending apa adanya. Mungkin kalau saya dikenal sebagai orang yang ceplas-ceplos, Bu Esther ini seringkali negur saya ceplas-ceplos, Pak Roland juga begitu kan. Kenal saya sebagai orang yang ya saya ngomong-ngomong aja gitu loh. Kenapa? Wong bener kok yang saya omongin kok. Kecuali yang saya omongin salah. Saya ngomongnya bener kok. Saya takut apa? Saya enggak takut siapa-siapa. Saya enggak takut siapa-siapa. Saya kalau ngomong itu benar ya saya omongin. Kalau salah saya enggak ngomong gitu Bapak Ibu. Ya. Mari kita berubah Bapak Ibu. Serius. Waktunya sudah enggak panjang. Bapak Ibu enggak tahu kapan waktunya menutup mata. Ya. Mungkin bisa saja hari ini saya bicara di sini. Nanti malam saya mati. Bisa enggak? Bisa. Tetapi Bapak Ibu harus ingat. Waktumu enggak panjang. Yang muda jangan ngomong, oh waktuku masih panjang Pak. Tenang, umurku masih jauh. Tidak ada yang umur masih jauh Bapak Ibu. Di Banjarmasin rumah saya itu sebelahnya rumah duka. Bapak Ibu tahu ya Mulia Sejahtera di Banjarmasin ya. Yang masuk ke situ bukan umur yang kepala 7, kepala 8 saja. 17, ya 21, 23, itu banyak Bapak Ibu. Ya banyak. Umur 25. Yang orang ngerasa bahwa aman, tidak ada yang aman. Saya tidak ngancam Bapak Ibu, tetapi begini, kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau hari ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau pasti mau berubah. Berubah itu perlu waktu. Berubah itu perlu waktu. Jangan buang waktu. Karena waktu tidak mungkin bisa kembali. Ya. Hari ini kalau engkau mengasihi Tuhan, kau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kau mulai berubah, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tuhan suka, Tuhan berkenan, Tuhan senang. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati ketika engkau memiliki moral Kristus di dalam dirimu. Itu ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur ya Bapak. Kalau hari ini kami boleh mendengar satu kebenaran, kami harus berubah. Kami harus mempertanyakan, mengkoreksi kembali kehidupan kami. Supaya kami boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau yang mengajar kami untuk terus berubah. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengar pemberitaan kebenaran hari ini. Dan Engkau memberkati setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan langsung menerima doa berkat dari Ibu Gembala kita. Haleluya, kita naikkan pujian. Kau memerintah, Kau memerintah alam semesta. Kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau maha kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagiku. Semesta
Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami pada pagi yang berbahagia ini. Kami tahu untuk melakukan itu tidak mudah, berat. Tapi bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan kebenaran-Mu pada saat hari ini Tuhan, sekeras apapun firman yang Kau sampaikan, kami percaya semua itu oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Berbahagialah orang yang lembut hati, yang mau menuruti apa yang Tuhan kehendaki pada saat hari ini. Tuhan yang akan memampukan engkau, Tuhan yang akan menolong engkau untuk melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya selama kita masih ada di bumi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Terus Engkau tambah-tambahkan Tuhan hikmat, kebijaksanaan lebih lagi, supaya benar-benar apa yang disampaikan melewati hamba-Mu benar-benar dapat mengubah setiap kehidupan orang-orang yang mendengarnya. Terima kasih Engkau memberkati keluarganya Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih buat kehadiran-Mu bagi kami pada pagi dan siang hari ini. Kami sungguh percaya Engkau memberkati kami diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, kita mau mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.